kalau nggak salah ada kasus suap menyuap yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Waduh, itu pernah ditawarin kayak return investasi itu 10% per bulan ya. Menurutku udah nggak logis banget dong. Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan kita ngerti ngobrolin seputar investasi. Oke, semuanya kenalin gua hostnya pada hari ini, kenalin aku Hafiz dan narasumber kita. Kenalin gue Raffi. Oke, jadi kita langsung mulai ke topik ya. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah sisi gelap dari investasi ya, Via. Nah kan kalau yang kita dengar tuh, orang itu biasanya cuma dikasih tahu tuh, apa tuh manusia tentang investasi. Tapi jarang banget yang diomongin masalah resikonya. Nah, bener banget ya. Jadi banyak banget orang ini yang tergiur oleh cerita sukses investor, khususnya mungkin influencer saham ya di media sosial yang sering banget pamer profitnya gitu ya. Tapi ruginya nggak pernah di-show. Nah, jarang banget gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi mungkin kalau yang kita tahu tuh kesalahan dari seorang pemula investasi itu biasanya mereka tuh mikir investasi itu gampang. Selama dia punya duit, mereka tanam ke saham-saham let's say yang blue chip, udah tinggal tidur, tentu langsung jadi kaya. Padahal nggak sesimpel itu kan ya. Nah, ya betul banget teman-teman. Jadi investasi itu nggak sesimpel itu ya. Banyak banget risiko yang perlu dihadapin, ya, entah itu risiko dari makro dan juga mikro. Nah, tentu kita sebagai investor kita harus siap dengan risiko itu. Kita harus bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi nantinya. Mungkin di sini nanti kita akan kupas tuntas ya. Yes. Iya benar banget. Oke, mungkin kita langsung mulai ya. Apa sih masalah yang sering dihadapi oleh para investor muda atau pemula gitu? Oke, jadi untuk masalah ya atau mungkin kesalahan umum yang sering banget dihadapi oleh investor maupun trader pemula, ini dari yang pertama dulu ya. Ini mereka sering banget nih beli aset yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka tidak melakukan riset yang mendalam gitu. Mereka hanya sekadar FOMO, mereka hanya tahu ini definisinya aset apa, tetapi mereka tidak tahu ini sebenarnya apa gitu. Jadi nggak tahu apa itu, apa saham itu produknya apa, nggak tahu mereka bergerak apa. Betul sekali. Nah, mungkin selain itu ya banyak ya juga investor pemula ini yang mereka ini ya, apa tadi kan udah FOMO ya. Nah, ditambah lagi mereka ini tidak melakukan diversifikasi portofolio gitu. Apa tuh maksudnya? Nah, jadi mereka hanya meletakkan aset yang mereka investasikan, cash yang mereka investasikan ini dalam satu instrumen market saja. Katakanlah di satu saham tertentu, saham perbankan. Jadi mereka cuma naruh duit mereka ke dalam satu saham aja? Betul banget. Itu kesalahan ya berarti ya? Salah besar sekali, karena dengan kita meletakkan uang kita, aset kita yang diinvestasikan hanya dalam satu instrumen saja, itu sangat berbahaya sekali, karena ketika asetnya harganya nilainya turun, tentu risikonya besar sekali dibandingkan kita mendiversifikasikan, kita membagi ke beberapa instrumen market gitu. Jadi ketika yang salah satu turun, yang lain mungkin ada yang bisa naik atau tidak, menyebabkan portofolio kita turun dengan nilai drastis, mungkin seperti itu. Oke, benar banget. Tadi kan itu kesalahan untuk pemula ya. Kalau kita lanjut ke topik utama kita nih, dari sisi gelap tentang investasi. Biasanya kan ada juga tuh yang kita dengar kayak investasi bodong tuh lagi marak-maraknya lagi, apalagi di zaman era digital ini. Itu gimana ya, Via? Oke, berbicara mengenai sisi gelap investasi ya, ini di era digital ini memang betul banget, banyak banget investasi bodong ya, scam. Terus juga mungkin skema Ponzi. Oh ya, skema Ponzi banget. Dan ya banyak banget di instrumen market kripto, market saham itu juga banyak banget di situ investasi bodong ya. Nah, kalau di stock market sendiri itu belum lama ini ya, di bulan Agustus atau September 2024 lalu itu kalau nggak salah
ada kasus suap menyuap yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Waduh, padahal mereka yang penggeraknya, mereka yang ngawasin ya. Nah, jadi ini tepatnya di divisi penilaian perusahaan B. Nah, mereka ini meloloskan emiten untuk listing di bursa, padahal secara indikator mungkin emiten ini tidak lulus. Kira-kira apa tuh nama emiten ya? Kalau itu kita tidak bisa bahas. Kita nggak boleh bahas ya, benar-benar. Ini, nah, mungkin selain itu juga sisi gelap investasi, yaitu di market saham. Terus juga belum lama ini ada salah satu emiten yang baru listing, yaitu dan selain itu juga sebelumnya udah banyak banget emiten-emiten yang setelah listing harga sahamnya langsung ke gocap ya, langsung ke 50 perak per lembarnya. Ini menurutku gak logis ya. Ya ini sisi gelap dari bursanya sebenarnya. Ini ada bagaimana indikator yang diterapkan oleh bursa untuk bisa meloloskan perusahaan-perusahaan seperti ini gitu. Nah, berikutnya juga banyak banget investasi scam ya, yang terjadi di beberapa platform gitu ya. Jadi banyak banget di situ bot ya, atau bisa kita katakan robot itu mereka spam gitu di stream atau mungkin di platform sekuritas di media sosial. Itu mereka melakukan ini ya, clone account gitu. Jadi mereka berpura-pura menjadi salah satu influencer saham yang terkenal, dan mereka di situ membuat grup di salah satu platform media sosial, katakanlah Telegram ya. Itu sering banget di situ terjadi. Sebenarnya itu grup scam ya, kalau mungkin teman-teman di sini juga mungkin udah sering lihat ya. Iya sih, bener banget sih. Itu contohnya nih, Telegram gitu ya. Betul. Aku tuh juga pernah dengar nih ya, contoh aja nih. Aku tuh pernah ditawarin kayak return investasi tuh 10% per bulan ya. Padahal kalau aku pikir-pikir, dan mereka ngomong itu tanpa adanya risiko gitu. Menurutku udah nggak logis banget dong. Kan aku melihat itu, wah ini bisa scam ini. Terus aku melihat ternyata aku telusuri emang scam sih. Menurutku ada lagi nggak sih daripada dunia saham gitu? Oke. Kalau selain dari di saham ya, Iya. Ini mungkin kalau kita berbicara tentang market kripto ya, di situ jelas banyak banget penipuan ya, scam yang terjadi. Apalagi ya per tahun 2025 ini itu altcoin ya, project-project yang tidak jelas itu berdasarkan coin market cap itu udah ratusan ribu ya. Nah, ini jelas bahwa scam ini merajalela ya di era digitalisasi ini. Kalau aku boleh cerita pengalamanku, aku kan di market crypto itu udah dari 2021 ya. Jadi aku pernah kena rug pull, aku pernah kena scam di crypto. Ya, jadi singkat cerita itu aku ada dapat capital, aku modal dari grinding di NFT ya. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar NFT ya? Iya. Gak pernah dengar juga? Nah, non-fungible token itu adalah salah satu project art gitu ya, digital yang kita bisa beli dengan menggunakan mata uang kripto itu, cryptocurrency itu sendiri. Nah, di situ setelah singkat cerita aku mendapatkan modal dari grinding di NFT, aku ada bikin project juga sama temen, nah di situ dapat modal. Nah, aku modal ini aku investasikan di NFT ya, aku beli NFT-nya gitu tanpa aku tahu apa ini sebenarnya. Aku hanya melihat komunitasnya ini yang hype banget gitu loh. Wah, aku rasa ini berarti bagus nih projectnya, demand-nya tinggi nih. Tapi ternyata setelah hari listing itu floor price-nya atau itu harga dari NFT terendahnya itu mengalami penurunan yang signifikan gitu. Jadi capital modal yang aku dapatkan dari grinding di NFT ini ya, dari beberapa project ini ya, sia-sia ya, hilang, terbakar, terjun bayu. betul. Ngeri. Ya emang penting sih, itu kan memang tadi kalau kita dari awal tadi ya, itu emang kesalahan pemula ya, Betul. Tidak melakukannya riset dan ya hanya masukin aja lah, nanti palingan terbang. Wah itu sih kesalahan. Betul banget. Memang penting banget ya guys ya untuk ngecek legalitas dari investasi kita. Kita nggak bisa sembarangan investasi nih. Apakah platform itu sudah aman, ataukah perusahaan ini memang udah dicek dengan baik, kita telusuri. Nah itu penting banget sih. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah,
kan kalau tadi kan sisi gelapnya, sisi gelap dari investasi itu sangat mengerikan lah. Kayak modal tadi yang kamu kumpulin langsung hilang hanya hitungan detik ya. Wah itu ngeri banget. Nah nih mungkin penonton yang paling tunggu nih, apa sih tips and tricks agar kita tuh bisa aman dan bisa secara konsisten untuk berinvestasi lah. Oke, mungkin kalau tips and trick ya untuk investasi kita agar bisa berjalan secara optimal dalam jangka waktu yang panjang. Tadi kan yang pertama ya, kesalahan umum itu tidak melakukan riset yang dalam dan juga FOMO. Nah tentu berarti solusinya atau triknya adalah kita harus tahu apa yang kita beli. Kita harus riset yang dalam, kemudian jangan hanya FOMO ya, kita hanya sekadar ikutan beli tanpa tahu apa yang kita beli gitu. Nah kemudian mungkin berikutnya ya, kita harus melakukan diversifikasi portofolio yang baik. Yang seperti apa contohnya? Katakanlah aset yang volatil seperti mungkin di market crypto induknya yaitu Bitcoin, bolehlah kita coba di situ masukin 10%. Nah 90%-nya mungkin kita bisa masukin di saham, reksadana, obligasi dan emas ya, dan aset-aset lainnya gitu agar kita bisa meminimalisir risiko yang ada. Nah yang ketiga tentu kita harus memiliki trading plan ya, atau strategi trading plan. Betul, strategi trading yang tepat. Nah seperti apa? Oke, mungkin di sini aku bakal coba kasih tahu ya. Wah, trading plan lebih. Iya, mungkin strategi trading ini emas banget nih. Strategi trading yang mungkin aku terapin setelah aku pelajari dari kena rakpul tadi ya. Setelah beberapa cycle di market crypto ini, aku mungkin ada dua hal penting ya. Yang pertama itu ada yang namanya multiple entry dan exit strategi. Gimana tuh? Nah, jadi multiple entry atau exit strategi ini adalah ketika kita ingin membeli aset, itu kita jangan all in. Nggak boleh all in? Betul, nggak boleh dong. Jadi katakanlah ya 100%, katakanlah kita punya modal 100 juta. Nah, ketika kita ingin membeli Bitcoin, ya kita di sini berbicara tentang Bitcoin nggak apa ya? Oke. Misalkan kita ingin beli Bitcoin, itu jangan langsung 100 juta kita masukin di Bitcoin. Jadi kita entry, kita melakukan pembelian itu secara bertahap. Gitu. Jadi ketika harga Bitcoin ini turun, ya kita masih ada capital, kita masih ada modal untuk melakukan pembelian gitu, akumulasi. Nah, jadi multiple entry ini yang paling optimal menurut saya pribadi adalah 5 kali ya. Jadi dari capital yang kita punya 100%, itu kita entry bertahap 20%, 20%, 20 juta. Betul banget. Nah, begitupun dengan exit ya. Tadi kan entry itu saat kita beli ya. Jadi kalau kita mau menjual juga sama tentunya. Kita harus exit, kita harus menjual, kita harus keluar secara bertahap gitu. Nah, kalau untuk bertahap sendiri ini mungkin alokasinya agak besar ya. Mungkin bisa 25% atau mungkin bisa langsung 50% penjualan sesuai dengan target profit yang kita miliki gitu. Kita harus merasa cukup di market, kita tidak boleh greedy. Kita harus menentukan target profit dan juga kita harus menentukan stop loss ya, batas kerugian ya. Minimal kerugian kita itu maksimal kerugian kita itu di mana gitu. Jangan sampai ketika aset kita turun kita hanya bisa berdoa. Dan itu yang aku lakukan saat kena rakpul ya di project NFT dan kena drawdown di all time high Bitcoin di 2021 itu. Aku setiap malam berdoa agar harga Bitcoin itu kembali naik, dan itu hal konyol ya sebenarnya. Berdoa kayak minimal BEP aku keluar. Betul banget. Saat itu memang aku masih belum tahu yang namanya manajemen risiko, ya, stop loss dan lain sebagainya. Nah mungkin itu yang pertama ya tadi, tips entry-nya ya, kita harus belajar strategi yang tepat, yaitu multiple entry dan exit strategi tadi. Nah yang kedua mungkin ada yang namanya reverse psychology. Nah jadi biasanya baca orang nih, tapi baca chat nih gimana nih coba? Benar. Ini sebenarnya kita membaca orang juga. Membaca orang ya? Jadi reverse psychology ini adalah sebenarnya ini juga dalam kata lain sudah banyak banget dibilang oleh para investor legendaris seperti Warren Buffett.
Ya, be greedy when others fearful, be fearful when others greedy, atau kata lainnya reverse psychology. Nah, jadi ketika banyak orang ya mungkin analis market ya, dan juga Citi. Oh ya, Citi ini adalah crypto Twitter ya. Jadi ini adalah analis influencer crypto di Twitter. Ini mereka excited, mereka menganalisis bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian, maksudnya adalah periode bulan ini hingga bulan ini itu akan terjadi bullish ya, bull run gitu. Nah, kita nih harus menerapkan reverse psychology. Jadi ketika orang-orang ini mengatakan bahwa market akan bullish, justru kita harus berhati-hati, guys. Kenapa itu? Nah, kalau dari cycle yang aku pelajari, ya memang itu kenyataannya. Aku lihat ya, jadi ya pas 2021 pas aku kena drawdown juga di beberapa altcoin dan juga kena scam di Project NFT itu, aku kan FOMO tuh. Aku ngeliat analis ini di YouTube juga ya, di Twitter dan lain sebagainya. Itu aku ngeliat ada upside yang menarik, upside potensial ya. Ada return yang menarik dijanjikan oleh altcoin ini. Nah, itu dia. Jadi tapi kenyataannya ketika aku udah beli, ternyata Bitcoin juga mengalami penurunan, ya otomatis altcoin lain kan mengalami penurunan dan aku kena drawdown yang lumayan banyak di situ. Nah, jadi kemudian juga selanjutnya di baru-baru ini ya, di akhir 2024 dan sampai awal 2025 ini ada salah satu profesor dan juga influencer yang cukup terkenal di kripto. Dia bahkan sampai bikin bukunya ya, kalau teman-teman tahu. Tapi sebenarnya itu mentor saya juga ya. Tapi mungkin dia ada salah prediksi dalam bukunya ya. Di situ dia bilang berapa ratus hari setelah Bitcoin halving itu secara historical memang altcoin mengalami running ya, mengalami bull run yang cukup signifikan gitu. Tapi ternyata sebaliknya, Bitcoin juga turun. Betul sekali. Altcoin makin turun. Betul sekali. Tapi ini mungkin kalau berbicara dari segi makro ya, mungkin dari terpilihnya Presiden Trump, kemudian kebijakan yang beliau lakukan ya, seperti tarif dan lain sebagainya yang membuat market crypto hancur itu ya mungkin itu bisa salah satu jadi penyebabnya juga ya. Jadi mungkin kita harus menerapkan reverse psychology tadi itu dan juga multiple entry exit strategy gitu. Dan ya mungkin itu aja ya. Ya, oke. Jadi kalau aku simpulin, jadi kita perlu adanya mempelajari entry dan juga close ya. Dan itu kita harus juga mengerti trading plan kita, kapan harus kita exit, kapan harus entry, dan berapa target profit kita, berapa maksimal loss kita. Nah, di sini juga kita harus ngerti yang namanya reverse psychology ya. Dimana kalau masyarakat atau mayoritas Twitter something itu mereka katakan A, kita harus bisa berpikir oh B ini juga berarti sangat potensial. Oke, sebelum kita closingan nih Dek, coba boleh dong kasih kita nih pesan dan kesan, apalagi untuk investor muda yang akan memasuki market. Pesan yang pertama teman-teman, jelas kita kalau investasi, kita kalau trading itu kita menggunakan uang dingin. Kita sudah siap untuk kehilangan uang tersebut. Jangan sampai ya uang kebutuhan bulanan kita dipakai untuk invest, dipakai untuk trading. Wah itu nggak hidup. Iya dong. Nah berikutnya tentu kita yang udah aku bilang tadi ya, kita harus diversifikasi portofolio kita. Jangan sampai kita hanya meletakkan uang yang kita investasikan itu di satu instrumen market yang sama gitu, atau mungkin satu jenis saham yang sama gitu. Nah, berikutnya juga kita harus melakukan riset yang dalam tadi ya, yang udah aku bilang tadi. Ya mungkin pesanku itu aja ya, kita harus tahu produk investasi, sarana investasi apa yang kita beli, jangan sampai kita FOMO. Dan pesan dari aku terakhir ya, ini pesan serius teman-teman. Jadi aku ya, salah satu market partisipan khususnya di market crypto. Ini aku udah cukup lama ya, dari 2021, dan aku juga udah belajar banyak tentang Bitcoin ya, dan use case-nya ini apa. Nah, pesan dari aku teman-teman, kalian pelajari Bitcoin, kalian
kerja, kalian cari duit, kalian kumpulin uang sebanyak-banyaknya, kemudian kalian akumulasikan, kalian cicil Bitcoin. Kalau teman-teman mungkin ada passion di market ya, itu teman-teman mungkin nggak punya waktu lebih banyak ya di market. Mungkin 5 tahun ini market ini akan berbeda, Fis. Jadi AI driven ya, seperti yang teman-teman tahu juga sekarang AI sudah banyak banget terdapat di mana-mana, dan maka dari itu teman-teman kerja, teman-teman trading yang ada passion di situ, profitnya teman-teman akumulasikan di Bitcoin. Bitcoin adalah aset masa depan. Sampai jumpa di Bitcoin $1 juta. Hari ini 14 Maret ya. 14 Maret. Per 14 Maret 2025 harganya masih 80.000. 80.000-an. Iya. Oke, kita tutup ya. Oke, thank you untuk semuanya. Kami tutup dari Ngerti, ngobrol seputar investasi.